Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du fallahumma la sahla illa ma jala, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak dan hadirin semuanya, Alhamdulillah pada hari ini Senin di sini nih, Senin 13 Februari atau Ahad di Berlin. Udah sehari. Tadi saya pikir jam 18, salah ngitung saya, jam 22 udah siap tadi. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat dan berkah pada kita semuanya. Dan semoga kita dapat mengamalkan dalam keseharian. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Hayatri. Alhamdulillah. Ya. Semoga semua jamaah juga sehat. Meskipun kayaknya sedang dingin lagi ya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, ini nikmat yang besar yang Allah SWT karuniakan kepada kita. Dingin dan panas adalah karunia juga, agar kita dapat mengambil pelajaran. Ya, supaya kita dapat memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat saat kita membutuhkan besar dari beliau alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semuanya dan hadirin, insya Allah kita akan menuntaskan pembicaraan kita tentang surah Al-Fatihah, yang waktu itu kita sudah sampai di bahasan ihdinas siratal mustaqim, bahkan sampai ke ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika kita mengulas kembali tentang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, sudah kita bahas semuanya. Ada beberapa pelajaran penting di ihdinas siratal mustaqim di sini, bahwa waktu kita sudah bahas bahwa ihdinas siratal mustaqim beda dengan ihdina ila siratal mustaqim dengan ihdina lis siratal mustaqim. Di ihdinas siratal mustaqim di sini, ungkapan yang kita baca, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya, yang menunjukkan bahwa yang berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim bukan orang yang belum mendapat petunjuk saja, tapi juga orang yang telah mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan ini untuk memohon keteguhan dan kekokohan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat berjalan di jalan ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala istiqamah sampai meraih husnul khatimah.
hal yang lain juga di ayat ini juga mengajari kita semuanya bahwa petunjuk ini adalah hidayah ini tidak menjadi monopoli pribadi kita, tapi hendaknya kita juga berdoa untuk yang lainnya. Saat kita ungkapkan dengan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita dengan ihdina tunjuki kami, artinya kita ingat bahwa kita punya saudara-saudara yang lain, kita juga harus doakan saudara-saudara kita agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang lain juga, ya, ketika kita mohon hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mengungkapkan permintaan untuk meraih semua kebaikan dan selamat dari segala keburukan. Demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan pesan ini dalam Madarijus Salikin, bahwa hidayah di sini berarti kita ingin mendapat semua kebaikan, segala kebaikan kita raih dengan permohonan hidayah ini, dan tentu kita selamat dari baik keburukan duniawi maupun keburukan ukhrawi. Yang lebih besar adalah keburukan ukhrawi yang berakibat ke neraka, wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita selalu dengarkan pesan-pesan ayat yang disampaikan oleh para khatib Jumat. Ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan kalian harus mati dalam keadaan sebagai orang muslim. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang muslim. Ini tentu pesan yang mendalam yang kita harus renungkan, selalu renungkan, bahwa betapa beratnya perjalanan ini. Bahkan perjalanan ini bukan sekadar ya mungkin secara hitung-hitungan waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala, waktu kita singkat dalam hidup ini, tapi kita merasakan perjalanan yang panjang, dan tentu titik akhir ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan baik atau tidaknya kita, artinya husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Karena beratnya perjalanan dan jauhnya kita, dan rintangan juga banyak godaan, banyak gangguan, banyak tarikan-tarikan dari kanan dan kiri, dari belakang, dari atas juga banyak juga. Maka kita hendaknya selalu ingat bahwa kita harus istiqomah, kita harus sabat dalam perjalanan ini. Setan selalu menggoda kita, baik dari golongan jin ataupun juga golongan manusia. Itu godaan-godaannya juga banyak. Ada yang enak-enak, ada yang nggak enak, semuanya diiming-imingkan kepada kita. Tentu ini ujian yang harus kita selalu waspadai, bahwa kita punya tujuan akhir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus punya upaya untuk selalu menjaga keislaman kita, selalu memupuk benih-benih keimanan yang telah kita tanamkan pada diri kita, selalu memperdalam keislaman kita, agar kita dapat selalu bertahan di jalan ini sampai ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar meraih husnul khatimah itu. Maka kita jaga lahir dan batin kita. Kita samakan antara lahiriah kita yang tampak oleh diri kita, yang dilihat oleh orang lain, dan juga batin yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita, ini penting untuk kita samakan ini, sehingga kita selalu berada pada ketaatan fil sirri wal alan, dalam kesendirian ataupun dalam keadaan bersama orang-orang yang lain.
terutama ya jika fil alan tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, artinya saat dilihat oleh orang lain, saat tampak oleh orang lain, kita tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, apalagi fisir dalam keadaan sendirian. Maka ini penting buat kita renungkan supaya kita jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah kita memang mengharapkan dunia. Sekali lagi maka kita hendaknya tetap istiqomah di sini. Dan istiqomah ini merupakan pesan yang berat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dari Abu Amr wakila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika diminta oleh seorang sahabat yang bernama Abu Amr atau Abu Amrah, dia mengatakan, katakan kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang tak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakan amantu billah tsumma istaqim. Aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Beriman di sini bukan sekadar perkataan tentunya, harus ada realisasi untuk menunjukkan bahwa kita mengimplementasikan apa yang kita ketahui dan mengamalkan dalam keseharian. Artinya bukan hanya perkataan belaka saya beriman, tapi harus tampak dalam keseharian bahwa kita benar-benar sebagai orang beriman. Orang munafikin juga mengatakan mereka beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di surah Al-Baqarah Allah sebutkan ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tapi sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu daya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi sesungguhnya mereka tidak menipu daya kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasa. Nah, perkara la yash'urun inilah yang kemudian mungkin perlu ada perasaan sensitif pada diri kita. Jangan-jangan nih ada bibit-bibit munafik bagaimana disebutkan tadi, wahum la yash'urun. Itu mereka tidak merasakan itu. Bahkan wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kalau dikatakan marilah beriman sebagaimana orang-orang beriman telah beriman, mereka mengatakan apakah kamu beriman seperti orang-orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang dungu. Ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka sungguhnya orang-orang yang dungu, tapi mereka tidak mengetahui. Atau di ayat sebelumnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, gitu, mereka mengatakan kami melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah yang membuat kerusakan tapi mereka tidak merasa. Jadi ini mungkin orang mungkin demikianlah persepsi mereka, seolah-olah mereka berbuat baik, tapi sesungguhnya enggak berbuat baik. Di beberapa ayat berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang yang beriman, mereka mengatakan beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan setan-setannya, teman-temannya yang sesama orang-orang yang sesat, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Sesungguhnya kami ini orang yang memperolok-olokkan orang beriman dan Allah Subhanahu wa taala dengan beriman. Na'udzubillah min dzalik. Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal-awal surah Al-Baqarah, bahkan
eh, pembahasannya lebih yang dibandingkan dengan bahasan orang-orang kafir di awal surah Al-Baqarah yang hanya 2 ayat untuk membahas tentang orang kafir. Karena sedemikian bahayanya munafik ini. Munafik dan lawannya kan iman. Dan sebagai orang beriman kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan di surah Al-Ankabut, di awal-awal surah Al-Ankabut Allah tegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yaqulu yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka cukup mengatakan kami telah beriman wa hum la yuftanun sementara mereka tidak diuji? Ya, ini ujian kita sangat banyak. Maka perlu kecerdasan, baik kecerdasan otak kita ataupun kecerdasan hati kita. Namun tidak cukup dengan kecerdasan otak saja, karena otak kita sangat terbatas. Kita juga harus punya kecerdasan hati. Bagaimana kita dapat memilah dan memilih, bagaimana kita bisa mentazkiyah, mensucikan diri kita, membersihkan hati kita, sehingga ada pesan-pesan kebaikan, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, atau orang yang menyampaikan Al-Quran dan hadis, kita dapat menerima dengan baik. Sikap inilah yang membersihkan hati itu yang sangat penting, bagaimana kita bisa menerima kebaikan ataukah tidak bisa menerima kebaikan. Istilahnya insaf atau insaf dalam bahasa kita. Insaf artinya netral, jujur, membersihkan diri, menimbang dengan kacamata hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan amanna billah atau amantu billah, aku beriman kepada Allah, hanya dengan lisan saja, dan pasti diuji. Semua orang Islam pasti diuji. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Perkara istiqomah ini, ya tadi saya katakan di awal, sangat penting buat kita renungkan supaya kita sampai akhir hayat bisa mengatakan minimal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang perkataan terakhirnya perkataan la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Semoga Allah ringankan kita untuk dapat mengucapkan itu. Tapi yang perlu kita ingat, ini perlu pembiasaan. Pertama, perlu pembiasaan. Artinya orang saat sakaratul maut, saat orang ingin menghadapi kematian, yang keluar itu yang bawah sadar. Bawah sadarnya apa? Jadi bukan lagi dikendalikan oleh otak sadar kita. Refleks yang kita bentuk dalam otak dan hati kita apa, itu yang akan terucap. Tentu ini perlu usaha dari kita sejak awal, sejak hidup sekarang ini, dalam membiasakan kalimat-kalimat yang baik. Gitu. Pokoknya sebagaimana, ya entah itu ucapan yang secara lisan kita atau tulisan yang kita sampaikan atau perbuatan dalam keseharian, kita perlu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lainnya bahwa tentu bukan hanya perkataan saja, tapi keyakinan kita yang harus kita buat. Tsumastaqim. Betapa banyak orang yang sudah beriman, sudah baik, sudah komitmen dengan ajaran Allah, tapi kemudian akhir hidupnya ternyata tidak baik, sampai su'ul khatimah. Saya ada teman yang dulu sama-sama aktif di pengajian, berjilbab rapi dahulunya, kemudian na'udzubillah min dzalik, kemudian berubah sampai akhirnya murtad. Tentu ini suatu keburukan yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, waliyadzubillah. Ya, semua bisa saja terjadi. Betapa banyak orang yang menjual agamanya demi dunianya, meraih dunia yang sedikit, kemudian menjual agamanya demi kesenangan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkara istiqomah perlu kita selalu renungkan supaya kita dapat bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan siapakah? As-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini Allah tafsirkan di surah yang lain, di surah An-Nisa, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang lahir batinnya, jiwa raganya adalah kejujuran semata, tidak pernah berbohong sama sekali, as-siddiqin. Kita kenal ada Abu Bakar as-Siddiq karena beliau terkenal orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, disebut sebagai as-siddiqah. As-siddiqah, orang yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa beliau adalah orang yang benar ketika dituduh oleh orang-orang munafikin Madinah waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang merekomendasi, mentazkiyah, mensucikan beliau Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dari berbagai tuduhan waktu itu. As-siddiqah binti Siddiq, wanita yang selalu berada pada kebenaran dan kejujuran, putri seorang yang memiliki sifat yang sama, jujur dan selalu baik, Siddiq. Was-siddiqin wasyuhada, dan orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih syahid tentu bukan hal yang ringan, orang bisa syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dapat meraih ini, syahid insyaallah Subhanahu wa taala. Tidak harus berperang di medan laga, tapi orang syahid banyak hal-hal yang bisa mendorong kita menjadi syahid insyaallah. Yang terakhir, minimal kita jadi orang-orang as-salihin. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salihin. Minimal itu udah minimal banget. Yang terakhir, 4 golongan ini yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salihin. Orang yang selalu berbuat amal saleh. Dan inilah yang disebut sebagai orang yang beriman tentunya. Orang berimanlah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, dan as-salihin itu adalah orang-orang beriman. Lalu ditegaskan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan, tadi sudah disebutkan bahwa jalan yang kita minta itu adalah jalan orang yang beriman, bukan jalannya orang yang dimurkai. Yang memurkai siapa? Yang memurkai, banyak yang memurkai, bisa Allah Subhanahu wa taala, bisa para malaikat, bisa manusia, bisa seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala memurkai al-maghdubi 'alaihim ini karena nggak disebutkan subjeknya siapa, diungkapkan dengan lafaz permanen, dengan ism. Sementara tadi an'amta, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah sebutkan, ungkapkan subjeknya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Yang berikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar bagi kita adalah al-hidayah. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Itu adalah hal yang mahal bagi kita. Karena apa? Nilainya, hidayah ini nilainya adalah surga. Nilainya surga. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa kita masuk surga bukan semata karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang perlu kita ingat bahwa kita masuk surga itu pada dasarnya masuk surganya saja. Masuk surganya itu adalah karena amal kita. Tetapi mendapatkan kenikmatan surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat surga tidak sebanding dengan perbuatan kita, amal kita. Amal kita sedikit tapi pahala surganya banyak. Artinya surga bukan sebagai hal yang sebanding dengan perbuatan amal kebaikan kita. Sehingga orang mau masuk surga harus punya amal saleh sebagai sarana amal yang baik, sebagai sarana untuk masuk surga. Tapi surga bukan sebagai
imbalan yang setimpal untuk dapat mendapatkan nikmat surga tersebut. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dalam hadis disebutkan bahwa yang dimurkai ini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Lalu waladhdallin, ad-dallin orang yang sesat ini adalah mereka, dalam hadis disebutkan bahwa mereka adalah an-Nasara, orang-orang Nasrani. Jadi ada tiga golongan dalam konteks ilmu dan amal. Sebenarnya dari konteks ini adalah ilmu dan amal. Yang pertama, alladzina an'ama Allahu 'alaihim, tadi yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ilmu dan amal adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Berilmu dan beramal. Itu hendaknya kita, sifat yang harus kita miliki, kita punya ilmu dan kita mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Tahu sesuatu tapi tidak mau mengikutinya. Tahu bahwa yang benar itu adalah A, tapi ternyata malah justru pilih B. Yang ketiga, orang yang tidak punya ilmu. Yang tidak punya ilmu. Ini tiga golongan manusia. Tidak punya ilmu, tidak tahu kebenaran, tapi dia mengamalkan. Gitu. Ini harus diwaspadai, dan tidak sebatas tadi golongan ad-dallin adalah orang Nasrani, tapi juga kelompok-kelompok dari kaum muslimin juga ada yang berpeluang untuk mengikuti arah itu. Maka kita hendaknya terhindar dari dua golongan terakhir, yaitu yang tahu kebenaran tapi nggak melaksanakan, tidak mengikuti. Dan yang ketiga, orang yang tidak tahu kebenaran. Hendaknya kita harus jadi orang yang pertama, orang yang punya ilmu dan dapat mengamalkan dalam keseharian. Ya, mengenal kebenaran tapi tidak mengamalkan, itu bisa jadi orang-orang fasik, ahli maksiat, dan orang Islam juga tapi orang fasik, ahli maksiat. Sedangkan tidak berilmu, orang-orang yang sesat, ad-dallin, orang munafikin juga bisa masuk ke sini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari surah Al-Fatihah itu, orbit penyakit hati, dari ayat tadi bisa kita ambil bahwa kemungkinannya orang yang salah tujuan akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah tujuan, dia punya ilmu, dia tahu arah sebenarnya, tapi justru memilih arah yang berseberangan. Gitu. Yang kedua, rusak ilmu. Ilmunya sudah rusak, maka nggak mungkin sampai ke tujuan karena ilmunya rusak. Ilmunya tidak benar. Gitu. Ini ada beberapa tips untuk dapat istiqomah, supaya kita dapat istiqomah berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah ulas sebelumnya, bahwa kita dapat ikhlas karena dapat istiqomah dengan keikhlasan yang kita miliki. Dari awal surah Al-Fatihah kita dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita dikenalkan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbul Alamin, ada Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, gitu. Pada akhirnya kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memurnikan ibadah dan memurnikan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan keikhlasan itu sehingga kita harus istiqomah. Dan kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad berada di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas. Sungguh Dia yang Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Ini pesan untuk Nabi SAW, dan bukan sekadar untuk Nabi tapi juga untuk kita. Jika Nabi aja diperintahkan dengan perintah istaqim, istiqomahlah, tetaplah berada di jalan yang benar, tentu kita lebih berhak untuk mendapat wejangan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Innahu bima ta'mu wa la tatghaw, jangan melampaui batas. Jangan berbuat melampaui batas. Melampaui batas artinya keluar dari garis-garis kebenaran. Aturan Allah Subhanahu wa taala udah digariskan yang boleh dan yang tidak boleh. Orang lewat dari situ berarti melampaui batas. Maka yang halal untuk kita itulah yang
yang kita terima, yang kita ambil, yang lewat dari batas yang halal, berarti itu masuk ke ranah melampaui batas yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjaga keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai amal-amal kita. Semoga diam dan gerak kita semuanya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itulah kita bisa istiqomah. Orang yang nggak ikhlas nggak mungkin istiqomah. Kenapa? Karena punya ketergantungan pada duniawi. Dunia fana. Seseorang, kalau orang ikutin mengamalkan sesuatu karena seseorang mungkin akan boleh jadi nggak jadi fans lagi, boleh jadi tidak menjadi kesukaan kita lagi. Maka jika kita menyukai makhluk, janganlah sampai berlebihan sesungguhnya, karena mungkin kelak akan jadi tidak berada pada jalur yang kita sukai. Kalau membenci juga janganlah sampai kemudian membenci terlalu berlebihan. Maka dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat menjamin seseorang bisa tetap istiqomah. Orang yang nggak ikhlas nggak mungkin bisa istiqomah. Gitu. Nah, sekali lagi tadi, kalau karena sesuatu ini akan hilang. Mungkin kalau manusia mungkin akan meninggal dunia. Kalau tadinya orang ini berada di jalan yang lurus, mungkin nanti bisa belok-belok juga. Kalau kita ngikutin manusia, ngikutin selera manusia, capek kita. Karena manusia berubah-ubah. Tapi kalau kita ngikutin Allah Subhanahu wa taala, ikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah aman. Kita nggak kepikiran kanan dan kiri, nggak ada gangguan-gangguan, nggak kita pikirkan lagi. Yang kedua, sebagaimana kita sudah sampaikan juga, kita selalu berdoa. Selain doa ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita harus renungkan setiap waktu. Setiap kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita berharap semoga istiqomah. Sampai sekiranya kita nggak sadarkan diri pun, kita selalu zikir. Selalu zikir. Udah meninggal, mungkin udah koma, tapi ada zikir. Refleks ucapan kita adalah ucapan-ucapan kebaikan. Ini penting buat kita biasakan. Pingsan juga kita mengucap selalu zikir. Sehingga kita dapat meraih husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin kita perlu hafal doa ini. Ini selalu dulu Syekh Maulud Ar-Rawi rahimallahu taala, sudah wafat beliau, mengajari ini, bahwa ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud-sujud beliau. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di jalan agamamu ini. Ini penting buat kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala teguhkan. Atau doa yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, doa orang-orang yang imannya kuat, warrasikhuna fil ilm, surah Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa sering kita dengar dan mungkin barangkali Bapak-bapak semuanya hafal doa ini, namun perlu renungkan, kita hayati benar ketika berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Artinya ini hidayah mahal, supaya kita jaga doa. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Ini minimal 2 doa ini yang kita biasakan dalam keseharian kita, supaya kita dapat istiqomah sampai husnul khatimah. Atau bisa juga doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Ya Allah, aku sangat berharap kepadamu agar mendapat husnul khatimah di akhir hidup, akhir yang baik. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari syarril aqibati, buruknya akhir, wa su'il khatimah, dan su'ul khatimah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa istiqomah? Mengingat keutamaan istiqomah. Ketiga, ingat betapa besar keutamaan istiqomah. Ini teks sama. Ya, mengingat keutamaan istiqomah. Bahwa istiqomah ini dapat mengantarkan kita kepada kebaikan akhir hidup.
Ini di ayat 30 dari surah Fussilat Allah ingatkan kita semuanya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami telah beriman, qalu rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah meneguhkan diri mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat-malaikat kepada mereka. Para ulama tafsir mengatakan kapan malaikat turun kepada kita? Ini ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Ada yang mengatakan ketika di alam kubur, mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembira kamu dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi dikabarkan ketika orang sakaratul maut dikasih kabar gembira bahwa kamu akan menghuni surga, ditunjukkan surga, ditunjukkan tempat tinggal. Ini berita gembira, maka orang meninggal dunia terus tersenyum melihat, Masya Allah. Ya, kita berharap semoga Allah SWT karuniakan ini kepada kita semuanya sehingga meraih husnul khatimah. Pas sakaratul maut, malaikat turun gitu ya, Masya Allah. Enak gitu ya, Masya Allah. Kita bayangkan bagaimana kita meninggal dunia, malaikat memberi kabar gembira, bisa tersenyum di akhir hidup, ditunjukkan surga, Masya Allah. Semoga kita semuanya menjadi ahli surga, surga Firdausil A'la insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di ayat yang lain di surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 mirip dengan ayat yang tadi. Allah sampaikan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka, nggak khawatir dengan masa depan. Karena orang yakin masa depan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beramal soleh dan tidak pula merasa bersedih hati. Itu enggak sedih hati dengan masa lalunya. Masalahnya udah baik gitu. Ya walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini beriman dan istiqomah, beriman dan istiqomah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Saya sebutkan bahwa orang masuk surga, masuk surganya itu karena amalnya, tetapi meraih kenikmatan surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penting pertama kali adalah bisa masuk surga itu, maka iman dan amal menjadi syarat. Iman syarat diterimanya amal soleh, dan amal soleh, amal-amal kita menjadi sarana kita masuk surga. Yang terakhir, itu sebelum terakhir, bersahabat dengan ahli kebaikan. Ini penting bagaimana lingkungan kita, pola kita memberikan pengaruh pada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pesankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan tetaplah selalu bersama dengan orang-orang yang as-shadiqin, orang-orang yang benar. Jadi ternyata nggak cukup dengan iman. Orang beriman harus bertakwa. Orang beriman dan bertakwa harus bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ini penting, karena kalau kita nggak bisa bersama orang yang benar, boleh jadi kita akan terseret pada ketidakbenaran itu. Ada perumpamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, innama mathalul jalisis salihi wa jalisis su. Sesungguhnya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk, kama kahamilil misk wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Fahamilul misk, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyaka, antara engkau akan dapatkan bau wanginya, wa imma an tabta'a min, atau boleh jadi kamu akan membeli darinya. Nih, kalau kita bertemu dengan orang penjual minyak wangi, kalaupun kita nggak beli, kita juga bisa dapat wanginya, minimal bau wanginya, atau kadang mengoleskan minyak wangi kepada kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Maka orang mencium, wah baunya wangi.
Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kamu akan dapat bau wangi darinya. Mohon maaf ini terjemahnya kurang. Ya, mungkin kamu akan dapati rihan thayyibah darinya, aroma parfum yang wangi. Ya, kadang ini berteman dengan orang baik. Wa nafikhul kir, adapun sedangkan tukang pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi bajumu akan terbakar oleh api panggangan pandai besinya, atau sekurang-kurangnya wa imma an tajida minhu rihan muntinah, atau kamu akan dapat bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Maka sebaik-baik teman adalah teman yang saleh, teman yang baik. Teman yang baik bukan berarti teman yang diam ketika kita dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai keadaan. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan akan kebenaran. Ketika ada salah, mereka ingatkan. Karena kecintaan mereka ingatkan. Jadi kadang kita melihat teman ketika kita ditegur, ketika dikritik, ketika diingatkan, kita merasa, ini kayaknya nggak suka sama saya. Justru ketika seseorang mengingatkan kita adalah teman yang baik. Teman yang tidak baik adalah teman yang tidak pernah mengkritisi kita, teman yang tidak pernah mengingatkan kita, teman yang tidak pernah memberikan nasihat kepada kita. Itu teman yang tidak baik, karena membiarkan kita dalam gelembung dunia atau dalam kesesatan. Yang terakhir, mengingat akibat buruk yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kebatilan, akibat buruk dari ahli kebatilan. Di ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ajal, bahwa ajal itu datang secara tiba-tiba. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhidhuhum akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau Allah menghukum manusia dari kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kan orang berbuat kezaliman, dia mampu melakukan kezaliman, terserah dia. Ini bisa jadi penangguhan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sampai kapan. Tapi Allah tidak tidur, Allah akan membalas kezaliman itu dengan azab yang pedih. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kalau sudah sampai itu ajal, maka tidak akan pernah bisa diakhirkan meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak juga dipercepat sesaat pun. Ini peringatan buat mereka yang berbuat kezaliman, dan semoga kita selalu dalam perbuatan yang baik insyaallah subhanahu wa taala. Demikian nasihat atau tausiah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mengakhiri perjumpaan kita, bahasan kita tentang surah Al-Fatihah. Dan kalimat amin, kalimat amin itu bukan ayat. Amin, A dua harakat kalau kita baca dengan riwayat Hafiz, dan min sepanjang yang lain-lainnya. Amin. Ya, jadi bacanya amin itu amin, bukan amin, tapi amin. Para ulama sepakat itu bukan ayat Al-Quran, dan mengucapkan kalimat amin tersebut yang maknanya istajib, ya Allah perkenankanlah. Demikian, semoga Allah SWT istiqomahkan kita dalam berislam ini, dan semoga Allah SWT selalu tunjuki kita akan kebenaran, dan kita dapat mengikutinya insyaallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu adalah kebenaran semata, dan berikan karunia kepada kami untuk dapat mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil adalah kebatilan, dan jauhkan kami, karuniakan kepada kami untuk dapat menjauhinya sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan.
Baik, baik. Ya, langsung jawab ya. Ya, baik. Ya, bentar ya. Aduh. Ya, jadi beda antara as-sabil dan as-sirat dan juga at-tariq barangkali ya. Eh, as-sirat, ya, saya tampilkan dulu ya. Ya, kenapa menggunakan as-sirat bukan at-tariq atau as-sabil? As-sirat mengandung makna mencakup keseluruhan dan luas. Jadi as-sirat menunjukkan keluasan jalan itu. Menunjukkan cakupan yang orang yang lewat di jalan itu maka akan tertampung semuanya. Itu as-sirat. Jadi makna as-sirat ada keluasan dan ada cakupan yang menyeluruh. Sementara as-sabil at-tariq tidak mengandung makna itu. Jadi as-sabil dan at-tariq jalannya bisa jadi sempit, tidak seluas mana as-sirat. Maka as-sirat ini khusus untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mungkin juga disampaikan juga sabil juga, namun as-sirat diungkapkan dengan as-sirat untuk mencakup makna keseluruhan dan luas. Demikian, wallahu a'lam. Oh ya, insyaallah. Sama-sama, Kang Hari. Amin. Amin. Insyaallah. Amin insyaallah. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak-bapak semuanya, pamit ya. Ya, assalamualaikum.